Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fitria dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit resume mengenai apa itu solidification and cooling dalam mata kuliah Teknik Pengecoran Logam. Setelah logam dituangkan ke dalam cetakan, logam cair akan mendingin dan mengeras. Nah, pada materi kali ini akan dibahas mengenai waktu berapa lama si logam tersebut dapat membeku. Kemudian mengenai fisik pemadatan atau struktur ketika si material tersebut mengalami pemadatan. Yang pertama mengenai solidification atau solidifikasi. Nah, solidifikasi ini yaitu transformasi logam cair dalam bentuk cair menjadi bentuk padatan. Nah, pada proses pemadatannya sendiri tergantung logam apa yang kita gunakan, apakah logam murni atau paduan, yang akan menentukan berapa lama dalam proses pemadatan itu sendiri. Pada diagram fase berikut, yaitu antara CU dan NI, kita andaikan bahwasannya CU dan NI itu masing-masing 50%. Kemudian kita tarik garis di titik 50% itu sampai di suhu 1600 derajat. Yaitu kita panaskan pada suhu tersebut, kemudian setelah mencair, yaitu pada titik liquid, kita masukkan ke dalam cetakan. Kemudian kita lihat lagi pada garis merah yang bagian atas, yaitu antara liquid dan solid dengan temperatur kira-kira 1300 derajat yang merupakan titik melting point. Nah, jadi di bawah 1300 derajat itu merupakan waktu saat si logam tersebut melakukan atau mulai proses dalam pemadatannya. Namun, pada logam tersebut belum seluruhnya padat karena masih pada titik liquid dan solid, belum sepenuhnya solid. Kemudian kita lihat lagi pada garis merah yang kedua, yaitu yang di bawahnya, pada suhu 1200 derajat, di mana titik tersebut sudah mulai masuk ke titik solid, di mana seluruh logam mulai mengeras di seluruh bagiannya. Nah, waktu solidifikasi ini terhitung sejak mengenai titik si liquid solid ini hingga ke titik solid tersebut. Selanjutnya, solidification of metals. Yang pertama yaitu ada pure metal atau logam murni, di mana logam murni tersebut membeku pada suhu konstan yang sama dengan titik bekunya yang juga titik lelehnya. Nah, kita lihat lagi mengenai kurva dari pendinginan pure metal hasil pengecoran tersebut. Yang pertama yaitu ada pouring temperatur atau temperatur ketika si logamnya itu baru kita tuangkan ke dalam cetakan. Kemudian bawahnya itu ada liquid cooling atau pendinginan, dan pada titik selanjutnya yaitu ada freezing begins atau mulai ada yang mengeras pada titik tersebut. Kemudian ada freezing complete atau garis perbatasan antara liquid dan solid. Selanjutnya ada solid cooling, di mana seluruh material mulai mengeras. Nah, pada titik tersebut yaitu ada local solidification time, yaitu merupakan waktu ketika dari mulai padat hingga ke padat. Sedangkan total solidification time yaitu dari awal penuangan hingga logam tersebut mengeras. Jadi perbedaannya itu jika total solidification time yaitu dari awal kita menuangkan ke dalam cetakan hingga mengeras, namun local solidification time yaitu sejak si logam tersebut mulai mengeras hingga seluruhnya mengeras, seperti itu. Kemudian ada struktur dari pure metal atau struktur dari logam murni ketika proses solidifikasi. Dapat dilihat bahwasannya luarnya itu merupakan grain size dari material panas dengan material dingin, sehingga terjadinya transfer panas yang cepat, kemudian menghasilkan grain size yang kecil dan halus. Nah, grain size kecil dan halus ini diakibatkan karena material yang panas dengan cetakan yang dingin. Selanjutnya yang kedua yaitu ada alloy casting atau logam paduan. Sebagian besar paduan membeku pada kisaran suhu bukan pada suhu tunggal. Kisaran yang tepat tergantung pada sistem paduan dan komposisi tertentu.
Nah, dapat dilihat pada diagram tersebut, yaitu pada gambar yang B-nya, yang pertama itu ada pouring temperatur, yang kedua itu ada liquid cooling seperti tadi yang dijelaskan, tidak beda jauh dari penjelasan yang pure metal. Kemudian freezing begins, kemudian ada freezing complete dan solid cooling. Nah, ini merupakan struktur dari alloy casting sendiri. Untuk hasil strukturnya dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu struktur alloy casting. Mengapa bisa seperti itu? Karena alloy casting sendiri merupakan logam paduan, sehingga ada dua material hasil coran yang hasilnya itu menghasilkan segregation, di mana dua buah material dicampur cenderung akan membentuk segregation seperti gambar struktur alloy casting tersebut. Kemudian kita lihat lagi merupakan struktur dari solidification, yaitu yang pertama columnar dendritic. Jika kita lihat bentuknya itu liquidnya masih berbentuk kolom atau masih berhubungan dengan yang lain dan ikatannya itu masih baik. Sedangkan yang kedua itu si siripnya itu sudah terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang terakhir yaitu grain size-nya bulat. Nah, pada struktur yang ketiga, mengapa bentuknya itu bulat-bulat teratur dibandingkan dengan gambar A dan B? Karena gambar ketiga itu ditambahkan dengan nucleating agent, di mana fungsinya itu untuk menghilangkan si segregation tersebut. Contohnya itu jika kita menggunakan Al atau aluminium ditambahkan dengan nucleating agent, misalkan nucleating agentnya itu merupakan Mg. Nah, kita campurkan, tapi campurkannya itu ketika kita sudah melelehkan si aluminium tersebut, kemudian ditambahkan oleh si Mg tersebut dan dicampurkan, kemudian dicetak, maka hasilnya itu akan strukturnya itu seperti gambar yang C. Mengapa hasilnya lebih bagus? Karena struktur dalam pendinginannya itu bagus dan menghasilkan si grain size-nya itu homogen, sehingga hasilnya itu lebih teratur, lebih bagus dibandingkan dengan yang A dan B. Kemudian efek dari nucleating sendiri sebetulnya tidak ada jika kita menggunakannya sesuai dengan takaran masing-masing dari si logam tersebut. Namun apabila kita menggunakan nucleating agentnya secara berlebih, maka akan menghasilkan dampak itu tersendiri. Dan nucleating agent sendiri yaitu menentukan waktu dalam proses solidification. Nah, kemudian waktu untuk proses solidification dihitung pada rumus sebagai berikut, yaitu TTS sama dengan Cm V per A dikali N, di mana TTS yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengeras, V yaitu volume, A yaitu luas penampang, N yaitu eksponen, dan Cm merupakan konstanta cetakan, di mana riser dibuat untuk penyempurnaan dalam pengecoran karena untuk memaksimalkan volume ruang pada cetakan, desain yang digunakan biasanya berbentuk silinder. Selanjutnya yaitu ada shrinkage atau penyusutan, di mana terjadi dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu kontraksi cairan selama pendinginan sebelum pemadatan, yang kedua yaitu kontraksi selama fase berubah dari cair menjadi padat, disebut dengan penyusutan solidifikasi, dan yang terakhir yaitu kontraksi termal dari pengecoran yang dipadatkan selama pendinginan hingga suhu kamar. Nah, ketiga langkah tersebut dapat dijelaskan dengan mengacu pada pengecoran silinder dibuat dalam cetakan terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.